Selamat pagi semua. Oke, semoga kalian sehat-sehat selalu dan dilindungi Tuhan dimanapun berada. Perkenalkan, nama Miss Devina Baho, mengajarkan matematika. Selamat belajar. Materi kita pada hari ini adalah bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Untuk KD 31-nya adalah menerapkan konsep bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma dalam menyelesaikan masalah. KD 41-nya menyajikan penyelesaian masalah bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Baik, kita masuk kepada subbab yang pertama adalah bilangan berpangkat atau eksponen. Nah, apa itu? Jika A bilangan real dan N bilangan bulat positif, maka pangkat N dari A ditulis A pangkat N didefinisikan sebagai berikut. A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A sampai sebanyak N. A di situ adalah bilangan pokok. Jadi ini bilangan pokok dan ini disebut pangkat atau eksponen. Nah, untuk lebih memahami kita masukkan ke dalam contoh. Nah, contohnya adalah 5 pangkat 4 sama dengan, ingat yang tadi, berarti 5-nya sebanyak 4. 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 sama dengan 625. Contoh yang kedua, sepertiga pangkat 3 artinya sepertiganya sebanyak 3 kali. Sepertiga kali sepertiga kali sepertiga adalah sama dengan 27. Baik, kita lanjut kepada sifat-sifat eksponen. Yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Kalau dia dikali, pangkatnya tambahkan. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Kalau dia dibagi, pangkatnya kurangkan. Jadi kebalikannya ya. Ingat, kalau dia dikali, pangkatnya tambahkan. Kalau dia dibagi, pangkatnya dikurang. Lalu A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N itu sama dengan A pangkat M dikali N. Artinya kalau ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya kamu kalikan. Dengan catatan A-nya tidak sama dengan 0. Oke. Sifat selanjutnya, A dikali B pangkat M itu sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. A-nya tidak sama dengan 0, B-nya tidak sama dengan 0. Jadi A pangkat M, B pangkat M gitu ya. Nah, kalau A pangkat A dibagi B pangkat M itu sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Oke, hampir sama. Cuman kalau ini dikali, kalau ini dibagi. Oke, selanjutnya adalah A pangkat min M sama dengan 1/4 A pangkat M. A-nya tidak sama dengan 0. Lalu ada sifat khusus yang harus kamu ketahui, yaitu A pangkat 0 sama dengan 1. A-nya tidak sama dengan 0. Artinya begini, kalau semua bilangan selain 0, kalau dipangkatkan dengan 0 hasilnya adalah 1. Contohnya 5 pangkat 0, 1. 10 pangkat 0, 1. 100 pangkat 0, 1. Baik, untuk lebih memahami pembelajaran kita mengenai eksponen, Miss berikan beberapa contoh dan cara penyelesaiannya. Yang pertama adalah 7 pangkat 3 dikali 7 pangkat 5 dikali 7 pangkat minus 2. Ingat, kalau bilangan pokoknya sudah sama, ini kan bilangan pokoknya 7, 7, 7, maka pangkatnya langsung kamu jumlahkan, karena ini dikali ya. Kalau dia dikali, pangkat dijumlahkan, kalau dia dibagi, pangkatnya dikurang. Oke, maka ini jadi 7 pangkat, tinggal jumlahkan aja pangkatnya. 3 tambah 5 tambah minus 2. Oke, menggunakan sifat, maka ini hasilnya adalah 7 pangkat 3 tambah 5, 8 kurang 2 adalah 6. Ya, gampang ya. Kita masuk ke contoh 2. Contoh 2-nya adalah 2 pangkat 10 dibagi 4 pangkat 3. Loh, tapi bilangan pokoknya berbeda. Ini nggak bisa langsung kamu kurangkan. Kenapa? Karena bilangan pokoknya berbeda. Jadi bagaimana? Kita harus samakan bilangan pokoknya. Nah, ini kita samakan ya. Ini jadi 2 pangkat 10 dibagi 4 itu kan sama dengan 2 pangkat 2. Ya kan? Dipangkatkan lagi dengan 3. Oke, maka ini jadi 2 pangkat 10 dibagi. Ingat, sifat yang tadi pangkat dipangkatkan, maka pangkatnya harus kamu kalikan. 2 kali 3, maka jadi 2 pangkat 6. Oke, kita menggunakan sifat. Kalau dibagi, maka pangkatnya dikurang. Oke, maka ini hasilnya adalah 2 pangkat 10 kurang 6, 4. Oke, bisa ya?
Contoh selanjutnya, contoh 3. 2 pangkat 4 dipangkatkan dengan 5 dikali 2 pangkat 3. Oke, kalau pangkat dipangkatkan, maka pangkatnya harus kamu kali. Maka penyelesaiannya adalah 2 pangkat 4 kali 5 dikali lagi dengan 2 pangkat 3. Makanya hasilnya, oke, pangkatnya ini 4 kali 5 adalah 20. Maka ini jadi 2 pangkat 20 dikali 2 pangkat 3. Oke, sifat logaritma tadi kalau dia dikali maka pangkatnya kita jumlahkan. Maka ini jadi 2 pangkat 20 tambah 3. Maka ini hasilnya adalah 2 pangkat 20 tambah 3 adalah 23. Oke. Contoh selanjutnya, contoh yang keempat adalah 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat min 3 dikali 25 pangkat 4. Nah, ini seperti yang tadi. Bilangan pokoknya ini sama, tapi ini berbeda. Tidak bisa langsung kita jumlahkan ya. Jadi harus kita samakan dulu bilangan pokoknya. Oke, yang ini kita selesaikan bisa ya. Yang ini dulu, 5 karena sudah sama bilangan pokoknya, dia dikali maka pangkatnya harus kita jumlahkan. Jadi ini 5 pangkat 2 tambah minus 3 kali. Oke, 25 kita rubah menjadi 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 kan 25 kan? Dipangkatkan lagi dengan 4. Maka ini hasilnya adalah, oke, ini tambahkan 2 tambah minus 3, 5 pangkat minus 1. Dikali 5 pangkat 2 kali 4, 8. Maka ini jadi 5 pangkat minus 1. Kalau dikali dia harus ditambah ya. Iya, tambah 8. Maka ini jadi 5 pangkat 7. Itulah hasilnya. Baik, sebagai latihan kalian di rumah supaya lebih memahami dan mengasah kemampuan kalian, Miss berikan 2 soal. Yang pertama, 6 pangkat 10 dikali 6 pangkat minus 2 dikali 36 pangkat 4. Ingat ya, ini bilangan pokoknya berbeda. Ini 6, 6. Nah, ini nanti kamu rubah jadi 6 pangkat berapa? Oke. Yang kedua, 16 kali 2 pangkat 8 per 2 pangkat 10. Ini juga bilangan pokoknya berbeda. Ini nanti harus kamu ubah jadi 2 pangkat berapa? Oke, selamat mengerjakan. Miss harap kalian semua mengerti. Stay at home, stay healthy.